Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah. Ada sebuah doa yang sangat indah yang diajarkan oleh Kiai kita, Kiai Hasan Abdullah Sahal, mudir kita di Pondok Modern Darussalam Gontor. Di antara doa yang beliau pernah ajarkan pada kita adalah doa untuk memantapkan hati ya. Doa untuk memantapkan hati, dan ini di antara doa-doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah seperti yang tertera di layar nih ya. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man a'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rawahu Tirmidzi, yang artinya adalah kalau beliau ngajarkan cuma sampai masuk ibad dunia ya, tidak sampai separuh dari doa ini, tapi lengkapnya seperti ini. Tapi kalau beliau ngajarkan tidak sampai separuh. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, anugerahilah kami rasa takut kepada Engkau yang menjadikan kami terhalang untuk bermaksiat pada Engkau. Saya ulangi lagi, ya Allah, anugerahilah kami rasa takut kepada Engkau sehingga kami terhalangi untuk bermaksiat pada Engkau. Jadi rasa takut yang menghalangi kita untuk bermaksiat pada Allah. Min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan jadikanlah kami ketaatan yang bisa menyampaikan kami balagha yuballigh, menyampaikan kami kepada jannatak, kepada surga Engkau. Dan anugerahilah kami ketaatan yang bisa membawa kami menuju ke surgamu, seperti itu. Jadi dianugerahi rasa takut untuk menghindari maksiat dan dianugerahi ketaatan yang bisa mendekatkan kepada surganya Allah. Surga di sini jangan dimaknai makhluk ya. Surga di sini maknanya adalah rahmat Allah, dan rahmat Allah itu adalah sifat Allah dan itu bukan makhluk. Wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibat dunya. Dan berikanlah kami keyakinan yang bisa membuat kami ringan menghadapi segala musibah duniawi. Musibah duniawi ya, bukan musibah agama. Jadi berikanlah kami keyakinan untuk meringankan kami dari segala musibah duniawi. Ya, beliau mengajarkan sampai sini. Tapi sebenarnya doa lengkapnya masih ada lanjutannya ya ini. Allahumma matti'na bi asma'ina, ya Allah berikanlah kami kenikmatan melalui pendengaran kami. Jadikanlah hidup kami nikmat melalui pendengaran-pendengaran kami yang mendengarkan hal-hal yang baik, dengan mendengarkan nasihat-nasihat, dengan mendengarkan kalam-kalam ilahi, dengan mendengarkan lantunan sholawat yang baik-baik, pikir-pikir yang baik, dan kalam-kalam yang baik. Wa absorina, dan penglihatan kami, sehingga kami melihat dengan hal-hal yang baik, melihat hal-hal yang baik, sehingga hidup kami menjadi nikmat dengan melihat hal-hal yang baik. Wa quwwatina, dan kekuatan kami, berikanlah kami kekuatan yang menjadikan hidup kami terasa lebih nikmat. Seperti itu. Kekuatan yang diarahkan ke hal-hal yang baik. Kuat untuk berangkat ke masjid, kuat untuk bangun malam, kuat untuk membaca Al-Quran agak banyak dan sebagainya. Ma'ahyaitana, selama kami hidup, waj'alhul waritha minna, jadikanlah itu adalah warisan bagi kami. Jadikanlah warisan, artinya ketika kita kelak sudah berpulang pada Allah, itu menjadi sesuatu yang kita warisi. Apa yang kita lakukan di dunia menjadi kenangan-kenangan yang indah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wajal ta'rona ala man zalamana, dan jadikanlah balasan yang setimpal. Nah, ini kadang kita kan merasa keadilan Allah ini kurang. Nah, ini adalah perasaan yang muncul karena ketidakyakinan kita. Padahal sebenarnya Allah itu pasti akan membalas dan
memberikan keadilan. Tanpa kita minta pun pasti akan Allah adili. Cuma dengan kita berdoa, kita jadi merasa lebih mantap, lebih yakin bahwa Allah itu sudah menjamin keadilan bagi kita. Tapi kalau kita nggak berdoa, meskipun kita tahu keadilan Allah itu pasti terjadi, tapi kadang hati ini kadang merasa tidak tenang. Tapi yang lebih baik dari itu sebenarnya adalah maafkan. Memaafkan, bahkan kalau bisa cenderung mengkasihani. Kenapa? Karena ya mereka pasti akan menimpa mereka kezaliman yang mereka lakukan. Justru malah kita harusnya kasihan. Tapi di sisi lain juga kita tidak perlu terlalu kasihan juga ya, karena itu adalah akibat perbuatan mereka. Jadi ya, kasihan ya boleh dengan mendoakan, tapi ya kita tidak bisa terlalu kasihan juga karena itu sudah hak mereka. Jadi mereka lah yang menyakiti diri mereka sendiri dengan cara menzalimi kita, bukan kita yang menginginkan keburukan bagi mereka. Allah a'lam bishawab. Kemudian wansurna alaman dolamana, ya Allah tolonglah kami atas orang-orang yang tolonglah kami dari, ya mungkin dapat dimaknai dari, meskipun ala itu kalau dimaknai sering dimaknai ngatasi ya, tapi lebih tepat kalau dalam konteks ini wansurna, dan tolonglah kami dari orang-orang yang adana, dari orang yang memusuhi kami. Wala taj'al, dan jangan jadikanlah musibah fidinina. Jadi musibah duniawi itu misalkan kekurangan, kehilangan harta, kehilangan kendaraan, kehilangan hal-hal duniawi masih bersifat duniawi ya. Tapi kalau kehilangan misalnya ya, kehilangan sholat, kehilangan ketaatan, terjerumus maksiat, atau kehilangan hal-hal yang Allah ridhoi, bahkan mungkin ya harta yang Allah ridhoi kalau itu hilang ya termasuk musibah agama juga. Pekerjaan yang Allah ridhoi kemudian hilang ya termasuk musibah agama juga. Kehilangan keluarga dalam hal-hal yang sebenarnya Allah lebih ridho itu ada ya termasuk musibah duniawi. Jadi ini hal-hal yang mendekatkan kita pada Allah kok hilang, itu musibah. Tapi kalau hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah kok malah hilang, ya itu musibah duniawi yang justru malah nikmat sebenarnya. Tapi kadang kita kalau tidak yakin ya merasa itu menyedihkan atau menyakitkan. Tapi kalau kita yakin ya jadi indah. Jadi seperti itu. Maka kita memohon pada Allah, wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah engkau menjadikan musibah kami dalam agama kami. Musibah apapun ya Allah, pokoknya jangan dalam hal agama. Artinya berkurangnya ketaatan, bertambahnya kemaksiatan, itu kan musibah dalam hal agama. Hilangnya kasih sayang antar sesama makhluk itu juga musibah dunia, musibah agama, din, bukan dunia tapi din. Dan itu jangan sampai menimpa kita. Wala taj'alid dunya akbar hammina, dan janganlah engkau menjadikan dunia ini menjadi tujuan utama ilmu kami. Kadang orang menjadikan Al-Quran itu sebagai sarana untuk mendapatkan dunia. Ini kok kebalik ya, ini kebalik. Menjadikan sholat, misalkan sholat duha untuk mendapatkan dunia, ini terbalik. Jadi tujuan utama kita justru kita punya dunia agar bisa sholat. Contoh punya uang untuk beli mukena, untuk beli peci, untuk beli sarung, agar bisa sholat, bukan kebalik. Bukan malah kita sholat agar dapat dunia. Bukan tidak boleh, tapi itu kurang sempurna, dan ini kita mohon pada Allah agar tidak menjadi tujuan utama. Tetap kalau menjadi tujuan utama ya salah. Tapi kalau dunia tadi dijadikan sarana lagi untuk mendekatkan diri pada Allah, ini tidak masalah. Dan seringkali kita sebenarnya untuk menuju Allah tidak harus dengan harta. Meskipun ya ada yang harus dengan harta, tapi tidak harus dengan harta. Dan kadang-kadang kita kalau mendahulukan dunia ya, sesuatu yang bisa kita dekati, Allah bisa kita dekati dengan ibadah yang tanpa harta, kadang kita malah nyari harta. Berarti kan tujuan utamanya harta, dan ini salah. Maka untuk agar hati kita itu lebih cenderung pada akhirat, kita berdoa, ya Allah janganlah jadikanlah dunia tujuan utama kami, tujuan ilmu kami. Seperti itu. Wala mablagha ilmina, dan janganlah dijadikan puncak ilmu kami. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Haji Bahaudin Nursalim, orang mencuri, orang berzina itu kan karena meyakini kalau uang itu penting. Nah, kalau kita kemudian meyakini uang itu penting, kan berarti ilmu kita levelnya ya seperti itu. Mablagha ilmina. Dzalika mablaghu minal ilm, itulah batas keilmuan mereka. Kalau kita yakin akhirat itu penting, tahajud itu penting, sholat 5 waktu berjamaah itu penting, ya itu berarti kita beda. Membaca Al-Quran itu penting, itu beda.
Kalau kita kemudian sama dengan yang lain mengatakan uang itu penting, yes. Maling pun menjadi maling ya karena tahu uang itu penting. Pezina pun berzina ya karena mereka tahu uang itu penting. Apalagi kalau kita mengatakan uang tidak penting ya, mohon maaf kita malah kalah dengan orang-orang yang tidak mengenal agama. Jadi uang itu penting bagi kita sebagai sarana untuk ibadah. Sarana untuk ibadah. Pakaian kita kan ya beli. Ya kan seperti itu. Pakai sandal kan ya beli. Zakat ya pakai uang. Berangkat ke tanah suci juga pakai uangnya penting, tapi sebagai sarana, dan itu harus pegang. Tapi jangan sampai hati itu terpaut, artinya kita lepas ya, harus siap. Karena suatu saat kita akan mati dan harta yang kita tumpuk itu tidak akan bermanfaat bagi kita kecuali yang kita gunakan untuk di jalan Allah. Wala tusallit alaina man la yarhamuna, ya Allah, jangan kumpulkan kami dengan orang-orang yang tidak menyayangi kami. Jangan kumpulkan kami dengan orang yang tidak menyayangi kami. Jadi kumpulkanlah kami hanya dengan orang-orang yang menyayangi. Jadi seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sedikit penjelasan dari kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Monggo jika ingin bergabung di grup komunitas kami, ada grup rukun ya, rumah Qurannya. Ada juga grup hikam dan tasawuf. Itu juga semuanya untuk diskusi ya. Monggo kalau ingin bergabung untuk berdiskusi di situ. Kita niat untuk saling belajar, saling berbagi. Semoga ada manfaat yang kita dapatkan. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Barangkali ada yang membutuhkan doa ini untuk memantapkan hati mereka di tengah-tengah musibah yang melanda kehidupan mereka. Terima kasih, mohon maaf, mohon doanya, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.